kalau Bunda mengatakan hai hai, jawabannya adik-adik adalah halo halo. Perhatikan ya adik-adik, tangan gerakan Bunda ya. Saat Bunda mengatakan halo halo, tangan adik-adik di samping. Tapi kalau Bunda mengatakan hai hai, tangan adik-adik melambai ya. Oke, siap semua? Halo halo. Hai hai. Hai hai. Halo halo. Oke, good. Nah, adik-adik, impa kita sekarang ini Tuhan Yesus memanggil adik-adik loh, juga kakak dan bunda semua ya. Kita sambut yuk panggilan Tuhan Yesus dengan satu pujian. Bersukacita adik-adik ya, tetap dengan senyum, muka ceria. Bunda mengajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Sudah menyanyi satu pujian, masih tetap berdiri adik-adik ya, masih tetap semangat ya. Kita akan menyanyikan kembali yaitu Mars Pelkat PA dengan sikap yang berdiri, dengan yang sikap sempurna. Kita menyanyikan bersama-sama. Untuk duduk kembali ya, duduk yang manis masih tetap ya, dengan duduk yang manis tidak lari ke sana ke sini ya. Tetap masih kita menjalankan IMPA hari ini. Kita akan memuji Tuhan satu pujian. Tapi sebelumnya adik-adik, Bunda mengajak adik-adik untuk berdoa ya.
bagaimana sikap berdoa adik-adik? Duduk yang manis, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari yang baru, hari yang cerah pagi ini, kami boleh menerima anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti IMPA hari ini melalui pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah IMPA hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh duduk yang manis dengan tenang, dan kami akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, setelah kita berdoa, masih duduk yang manis ya adik-adik, kita akan nyanyikan pujian satu kali, terambil dari Kidung Ceria 73. Judulnya Biarlah Semua Anak. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, tentunya masih semangat ya adik-adik. Sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati saya sebagai pembawa firman, agar setiap firman yang saya sampaikan ke adik-adik yang ada di rumah dapat diterima dengan baik Tuhan. Berkatilah adik-adik yang ada di rumah, berikanlah adik-adik kami Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga adik-adik kami dapat menerima firman dengan baik. Berkatilah kami semua Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bunda ulang, Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Bagi adik-adik TK yang belum bisa membaca, dapat mendengarkan Bunda ya. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.
seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang Bunda mau bercerita. Adik-adik duduk yang manis, dengarkan dengan baik cerita Bunda. Cerita Bunda bertema, Aku adalah milik pusaka Tuhan. Dengarkan yang baik ya cerita dari Bunda. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita dari sebuah SD yang bernama SD Anugerah. Ngapain kau ngikut-ngikut aku? Siapa ngikutin kamu? Oscar, tokek jelek. Jangan dekat-dekat, bau lagi jelek. Aku tuh mau sekolah tahu. Bau. Kamu nih, tokek jelek, bodoh. Biarin jelek, biarin sekolah. Namaku keren, biar aku dibilang tokek tapi namaku keren. Keren aku lah ya. Lihat bajuku juga. Bajuku lihat. Jelek. Bajumu jelek tuh lusuh. Lihat bajuku. Bagus sekali ini. Tahu yang penting otaknya pandai. Biarin, dasar jelek, nggak punya teman, nggak ada yang dekat dengan kamu. Bau. Enggak, aku mandi. Dasar tokek jelek. Dasar kau bau. Anak-anak, pagi-pagi kok Ini guru. Deket-deket ya. Bau. anak-anak? Tokek jelek, tokek bodoh. Jelek. Sudah, ada apa? Kalau kalian tetap bertengkar, guru tidak tahu. Dia mulai tuh Bu Joko mulai ejek aku dibilang bodoh. Sudah. Jelek. Bu Guru mau tahu dulu nih masalahnya apa. Ayo, diam dulu. Bu Guru mau tanya, ada apa ini Oscar, Joko? Ya, Bu. Satu-satu jawabnya, satu-satu. Bu Guru tanya dulu ini Oscar. Kenapa Oscar? Itu Bu Guru, Joko bilang aku bodoh. Karena aku belajar juga dibilang bodoh terus sama Joko. Sudah. Benar itu Joko. Joko ngejek Oscar bilang bodoh. Ngaku. Dia duluan soalnya dia tak bilang tokek jelek bodoh. Soalnya dia terus ngejak aku bau jelek miskin. Memang benar bau. Sudah. Terus Oscar bilang Joko apa tadi? Tuh, Aku bilang dia bau Bu Guru. Sudah. Sekarang dengarkan dulu Bu Guru, dengarkan. Anak-anak Bu Guru ini semuanya ganteng. Oscar ganteng, Joko ganteng. Anak-anak pintar, anak-anak baik. Tidak baik saling mengejek. Tuh dengar Bu Guru, aku pintar tahu. Dasar Sudah, berhenti bertengkarnya. Dengarkan dulu Bu Guru ya. Iya Bu Guru. Anak-anak harus ingat bahwa di dunia ini tidak ada anak yang jelek dan bodoh. Iya Bu Guru. Iya, benar. Seperti yang dikatakan pada firman Tuhan di Mazmur 127 yang mengatakan bahwa semua anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Wah, pusaka tuh. pernah baca tuh. Nah, apalagi sudah pernah baca dan dengar. Kenapa dikatakan milik pusaka Tuhan? Karena ada yang tahu? Enggak, Bu. Guru kasih tahu sekarang. Iya Bu. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan karena semua anak-anak disayang sekali oleh Tuhan. Saya disayang. Iya. Makanya sebagai anak-anak yang baik, anak-anak tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling bertengkar. Iya Bu Guru. Bener weh, ngerti weh. Iya, sama ngerti nggak? Sekarang ini dengerin. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, anak-anak punya cita-cita tidak?
punya, Bu Punya, Guru. Bu. Aku, Bu. Aku punya. Banyak sekali ya cita-citanya. Sekarang Bu Guru mau tanya dulu nih satu-satu jawabnya ya. Iya, Bu. Bu Guru tanya sama Oscar dulu. Oscar, apa cita-citanya nak? Kalau Oscar mau jadi pelukis. Melukis, iya loh. Terus kalau Joko, Apa ya? cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa kau? Joko maunya jadi dokter, Bu Guru. Pengen jadi dokter aku, Bu. Hebat ya, mau jadi dokter Iya, mau si bilang Joko. aku, Bu. Terus si Oscar mau jadi pelukis. Iya, Bu. Nah, kalau mau jadi pelukis dan mau jadi dokter, gimana? Yuk, untuk mencapai cita-citanya, anak-anak harus ngapain? Baca. Berdoa, Bu Guru. Iya, pintar-pintar Rajin sekolah. sekali ya, Bu Guru. Sudah tahu jawabannya, harus rajin belajar, rajin ke sekolah, rajin berdoa. Wih, bagus sekali ya cita-cita anak-anak. Iya, Bu Guru. Ya, Bu. Oke. Bu Guru percaya anak-anak bisa mencapainya. Tapi anak-anak harus ingat, untuk mencapai cita-cita anak-anak, anak-anak harus berusaha yang baik ya. Iya, Bu Guru. Belajar yang tekun, rajin ya sekolah, dan yang paling penting Apa itu, Bu? Apa, Bu? nah, yang paling penting nih, dengarkan ya dan harus diingat. Ya, ya, Bu, ya. Anak-anak harus selalu takut akan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Anak-anak harus mendoakan cita-cita kalian kepada Tuhan. Kalian percaya sama Tuhan? Percaya, Bu Guru. Tuhan ada. Tuhan sayang Oscar. Sayang Joko juga. Apalagi seperti itu, anak-anak sudah percaya dengan Tuhan. Bagus sekali. Kalau begitu, sekarang anak-anak berdamai ya, karena Tuhan akan lebih sayang lagi sama anak-anak yang cinta damai. Iya, Bu Guru. Sekarang saling minta maaf ya anak-anak. Iya, Oscar, Bu. dengerin tuh. Duh, Joko, maafin aku ya. Aku suka bilang kamu jelek, bau. Maafin aku ya. Aku juga minta maaf ya, Oscar. Kita berteman ya. Oke. Asik, berpelukan, berpelukan. Wih, anak Bu Guru pintar-pintar sekali ya. Seperti itu, Bu Guru senang melihatnya. Tuhan Yesus juga pasti lebih Senang. Senang. Lebih sayang, Bu Guru ya. Iya benar, sayang sekali sama anak-anak yang mau saling mengasihi, Benar saling itu, Bu. mencintai. Ya, sekarang kita masuk kelas ya anak-anak. Iya, Kita belajar yuk. Iya, Bu Guru. Mau kan belajar? Mau, Bu Guru. Joko mau Mau, jadi mau. Iya, supaya anak-anak pintar ya. Oke. Ayo anak-anak ikut Bu Guru masuk kelas. Ayo, Joko. Bagaimana adik-adik? Cerita yang sudah adik-adik dengar tadi, bagus tidak? Tentunya bagus ya. Bunda mau tanya, siapa yang di rumah pernah seperti Oscar dan Joko? Kalau ada, tidak boleh lagi melakukan hal tersebut. Saling mengejek dan bertengkar akan menyakiti hati adik-adik sendiri, menyakiti hati teman adik-adik. Nah, pada saat itu Bu Guru dapat menasehati Oscar dan Joko. Bu Guru dapat bilang bahwa pada Mazmur 127 yang mengatakan anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Nah, mengapa dikatakan seperti itu? Karena anak-anak, adik-adik yang di rumah yang dikasihi adalah anak-anak yang berharga, anak-anak yang disayang sekali oleh Tuhan, anak-anak anugerah dari Tuhan. Maka dari itu, adik-adik harus saling mengasihi, cinta damai, saling
membantu, saling berbagi, baik kepada siapapun yang ada di sekeliling adik-adik. Kemudian Bu Guru juga tadi dapat bertanya sama Oscar dan Joko, apakah Oscar dan Joko memiliki cita-cita? Ada yang masih ingat apa cita-cita Oscar dan Joko? Ya, benar sekali adik-adik. Cita-cita Oscar mau jadi seorang pelukis. Kemudian Joko cita-citanya mau jadi dokter. Sekarang Bunda yang tanya, adik-adik di rumah sudah punya cita-cita belum? Oh, sudah ada ya. Apa saja tuh cita-citanya? Coba Bunda mau dengar. Wah, ada yang mau jadi polisi. Terus apa lagi? Ada yang mau jadi guru. Lagi? Ada yang mau jadi pilot. Ada lagi? Ada yang mau jadi tentara. Wah, ada juga yang mau jadi presiden. Wah, cita-cita adik-adik luar biasa. Bunda yakin adik-adik dapat mencapai cita adik-adik. Dengan cara apa ya? Ya, benar sekali. Dengan cara rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, rajin ke sekolah. Kemudian apalagi yang paling penting? Ya, adik-adik harus membawa cita-cita adik-adik ke dalam doa. Itu adalah hal yang paling penting. Sebab dengan mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, segala sesuatu yang adik-adik ingini pasti akan Tuhan berikan. Dan adik-adik juga harus tetap bersyukur apabila Tuhan sudah memberikannya kepada adik-adik. Adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan dan selalu berdoa, takut akan Tuhan. Dan yang paling penting, adik-adik harus cinta damai, mengasihi, berbagi, dan saling menyayangi. Karena Tuhan sangat-sangat menyayangi adik-adik semua. Adik-adik merupakan anugerah dan anak-anak yang berharga bagi Tuhan. Sekian firman Tuhan yang Bunda sampaikan, kiranya berkenan di hati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan membawanya ke dalam doa syafaat. Siapkan hati adik-adik semua. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih. Pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, dan anak-anak kami selalu dapat mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu semakin dibentangkan di seluruh muka bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih belajar secara online. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati anak-anak kami agar selalu semangat dalam belajar, dan anak-anak kami dapat mencapai cita-citanya di kemudian hari. Jaga selalu anak-anak kami beserta keluarga mereka ya Tuhan, dan berikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pelayan-Mu, kiranya mereka selalu dapat melayani jemaat-Nya dengan kesungguhan hati dan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami juga berdoa memohon kepadamu untuk pemerintahan Indonesia, berikan berkat-Mu kepada mereka yang membuat kebijakan, agar mereka mampu mengatasi permasalahan wabah COVID-19 ini dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari wabah ini. Demikianlah doa kami Tuhan, yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Aktivitas kelas TK yang disiapkan adalah kertas putih, pensil, penghapus, lem, gunting, dan kertas warna-warni. Boleh juga menggunakan buku bekas atau dari plastik makanan. Yang pertama, adik-adik buat adalah tulisan "Aku berharga". Bagi adik-adik yang belum bisa menulis, minta tolong papa atau mamanya untuk menuliskan. Kemudian yang kedua, adik-adik potong kecil-kecil kertas warna-warninya. Hati-hati menggunakan guntingnya ya adik-adik. Jika adik-adik tidak bisa, boleh minta tolong papa atau mama. Dan yang ketiga, adik-adik tempelkan kertas yang sudah dipotong-potong tadi pada setiap hurufnya dengan rapi. Adik-adik juga boleh memberikan hiasan lainnya pada kertas tersebut, seperti contoh yang Bunda buat ya. Selamat mengerjakan. Aktivitas kelas kecil yang perlu disiapkan adalah kertas putih, pensil, penghapus, pewarna seperti krayon, pensil warna ataupun spidol, gunting, lem atau karet. Nah, yang pertama adik-adik lakukan adalah membuat gambar mahkota. Gambar mahkotanya bebas ya adik-adik. Kemudian adik-adik membuat tulisan pada mahkotanya, yaitu "Aku adalah milik pusaka Tuhan". Setelah itu, adik-adik hias atau warnai sesuai keinginan adik-adik dengan indah. Kemudian digunting dengan rapi ya, tetap selalu hati-hati dalam menggunting. Silahkan mencoba seperti contoh yang Bunda buat ya. Aktivitas kelas tanggung yang perlu disiapkan adalah kertas dan pulpen. Nah, adik-adik ditugaskan untuk membuat puisi yang bertema Tuhan dan cita-citaku. Selamat mengerjakan adik-adik. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Bunda Yasi. Sebelum kita tutup ibadah kita mau ambil KC kita. Kita akan buka Kidung Ceria kita mau nyanyi satu lagu pujian buat Tuhan. Kita buka di Kidung Ceria nomor 20. Kita mau nyanyi bait 1 dan 2. Bapa di sorga mengasihiku. KC 20. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bait kedua ya. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari aku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah himpa dengan baik dan kita sudah puji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bunda Okta. Kiranya Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa taat kepadanya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati untuk kembali ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu buat kami semua. Kami boleh mengikuti ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Kiranya apa yang sudah kami dengar, yang Engkau sampaikan melalui Bunda Okta, boleh kami lakukan dengan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga terang kasih-Mu boleh terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dan kami serahkan ibadah kami hari ini, biarlah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri doa kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, selalu berdoa kepada Tuhan. God bless you.